Halo semuanya, bertemu kembali dengan kami kelompok 3. Di sini kami akan membuat tugas kami demonstrasi konseptual modul 2.3 supervisi akademik. Di mana kami akan melakukan proses coaching dengan saya Gita Merliana Tarigan sebagai supervisi. Saya Delpina Buru Purba sebagai coach. Dan saya Hotmaisah Purba sebagai coach. Baiklah, berikut proses coaching dari kami. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Bu Del. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, Bu, saya sehat. Baiklah, puji Tuhan kalau seperti itu. Baiklah, Bu Del. Sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching. Jadi, saya akan mengutarakan dulu apa saja rubrik-rubrik penilaian atau yang harus Ibu lakukan dalam proses coaching ini ya Bu ya. Jadi yang pertama itu ialah bagaimana alur Tirta berjalan dalam proses coaching Ibu. Yang kedua, adakah pertanyaan berbobot atau bagaimana pertanyaan berbobot yang akan Ibu utarakan dalam proses coaching ini. Yang ketiga itu Bu Del, bagaimana coach merespon pertanyaan coach. Lagi selanjutnya prinsip coaching terjadikah, yaitu kemitraan dan memaksimalkan potensi di dalam proses coaching ini ya Bu ya, itu dia rubrik penilaiannya. Jadi sebelum kita mulai proses coaching ini, saya memiliki 3 pertanyaan untuk Ibu Delvi. Jadi pertanyaan yang pertama itu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu? Baiklah, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam coaching kali ini, Bu, itu adalah yang pertama itu presence, yang kedua itu adalah saya mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oh, oke Bu, baik Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ada 3, presence, ya mendengar aktif, dan pertanyaan berbobot. Kalau seperti itu Bu, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Dalam coaching kali ini, Bu, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan presence, Bu. Oke Bu, kalau begitu. Jadi ini pertanyaan ketiga nih Bu. Indikator yang bagaimana Bu? Yang Ibu inginkan, yang Ibu peroleh pada proses coaching kali ini Bu? Pada coaching kali ini, Bu, indikator yang ingin saya inginkan itu yang ada pada diri coach saya nanti, saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Dia menemukan langkah-langkah dalam menemukan solusinya, Bu. Oke, baiklah Bu Del. Kalau seperti itu, marilah Ibu sudah bisa memulai proses coachingnya Bu. Silahkan Bu Del. Baiklah, Bu, terima kasih, Bu Gita. Ya. Hai Bu Honma, apa kabar Bu? Halo Bu Del, saya kabar baik. Bagaimana dengan Ibu? Apakah juga baik? Puji Tuhan Bu, saya baik. Terima kasih ya Bu. Bu Hotma, tadi malam Ibu WA saya. Katanya ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya Bu, saya sekarang ini lagi sedih dan bingung. Sehingga saya butuh teman untuk ngobrol tentang masalah yang saya hadapi ini.
Apakah Ibu punya waktu sebentar untuk saya? Oh, bisa Bu, bisa. Dengan kita mengobrol ini, apa yang Ibu harapkan? Saya ingin dari obrolan kita ini menemukan solusi dari masalah saya ini, Bu. Karena saya masih kepikiran dengan masalah ini, sehingga saya WA Ibu tadi malam dan saya ingin ngobrol sekarang ini, Bu. Oh, berarti, dari pertemuan kita kali ini, Ibu ingin menceritakan masalah Ibu. Kalau boleh saya tahu, Bu, permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi sehingga Ibu ingin ngobrol dengan saya? Begini, Bu, saya melihat ada satu murid sering tidak masuk kelas pada jam pelajaran saya ya, Bu, ya. Ketika saya tanya sama temannya, mereka bilang, "Izin, Bu," katanya. Ya, saya okekan. Nah, pada hari berikutnya saya masuk lagi di kelas itu, dia juga tidak datang. Nah, alasan temannya lagi bilang, "Izin, Bu, udah berapa kali ini, Bu, dalam 1 minggu kan saya masuk itu ada 3 kali." Nah, di hari yang ketiganya, mereka bilang tidak ada kabar, Bu. Nah, jadi kepikiran saya, ada apa sebenarnya anak ini ya? Begitu. Dan, saya juga ingin tahu apa alasan anak ini sering tidak masuk. Apakah memang dia sakit? Izinnya itu izin apa? Atau ada masalah lain? Entah ini masalah orang tuanya sehingga ia jadi tidak sekolah. Nah, ini terus menjadi pikiran saya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Iya, Berarti Ibu ini, bingung ya dengan anak yang sering tidak masuk sekolah tadi. Ketika pelajaran Ibu, dia tidak masuk. mhm. Pertemuan selanjutnya pun ketika Ibu mengecek absen lagi, dia juga tidak masuk. Jadi menurut Ibu, apa yang ingin Ibu lakukan dengan anak yang sering tidak masuk tadi, Bu? Saya yang sudah saya lakukan ya, Bu, ya, saya sudah bertanya kepada wali kelasnya dan menanyakan kenapa anak yang satu ini, yang namanya ini si Tony ya, Bu, ya. Iya, Bu? Saya tanya kepada wali kelasnya dan wali kelasnya mengatakan, "Iya, Bu, dia memang belakangan ini sering tidak hadir." Dan orang tuanya sudah langsung ngebel saya katanya, untuk Mhm. memberitahukan bahwa anak anak ibu itu tadi tidak hadir katanya. Ya saya karena orang tua langsung yang memberitahu bahwa si Tony tadi tidak hadir, ya jadi saya langsung bilang sama ketua kelasnya bahwa dia izin, begitu saja, Bu. Nah, tapi dari penjelasan ibu itu tadi pun saya merasa kurang puas begitu, Bu. Oh, berarti sebenarnya ini Ibu ketika Ibu tahu si Tony ini sering tidak masuk dalam kelas, Heeh, Ibu sudah menanyakan juga sama wali kelas gitu ya, Bu, ya? Udah iya, konfirmasi sama Ibu wali kelasnya juga gitu ya, Bu, ya? Eee, iya, oke oke. Jadi, karena Ibu belum puas kali ya, Bu, ya, dengan respon dari wali kelasnya. iya, Kalau Bu. begitu kalau begitu, Bu, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya, si Tony ini, sehingga Ibu masih ada tanda tanya di pikiran Ibu, apakah Ibu punya rencana untuk menjawab pertanyaan yang ada di benak Ibu tadi? Saya punya rencana untuk memastikan ya, Bu, ya, alasan anak tadi ini. Kan sayang ya, Bu, ya, dia kelas 7 baru mulai masuk kelas 7 udah sering tidak datang. Padahal pendidikan itu kan penting. Iya, Pendidikan Bu. ya pendidikan Indonesia itu pendidikannya minimal 9 tahun dan gratis ya, Bu, ya. Nah, Iya jadi iya. rasa saya ini sayang sekali anak ini tidak hadir. Nah, jadi saya ingin melakukan home visit, Bu, untuk mengetahui langsung dari orang tua dan anak itu, apa alasan anak itu tidak masuk sekolah, gitu aja, Bu.
Oh, iya iya, Bu, iya. Itu rencana yang bagus loh, Bu. Ibu udah membuat rencana dengan home visit untuk mengetahui langsung alasan anak itu sering tidak masuk sekolah. Kalau boleh saya tahu, Bu, apa ada rencana lain atau strategi yang lain lagi yang ingin Ibu lakukan selain home visit? Ya, begini Bu, saya memang rencana saya itu kan home visit. Seandainya itu nanti tidak berjalan, saya ada juga strategi lain, yaitu membuat kartu kegiatan untuk murid. Kartu kegiatan ini kan Bu, jadi saya tahu apa saja kegiatan yang ia lakukan, baik itu nanti setelah pulang sekolah, baik itu nanti dia setelah dia datang ke sekolah. Jadi saya tahu perkembangan anak itu seperti apa, Bu. Nah, jadi dengan itu saya menjadi alternatif-alternatif yang menurut saya itu yang 2 ini akan saya jalankan begitu kira-kira, Bu. Oh, iya ya, Bu. Berarti Ibu punya rencana yang pertama itu home visit, yang kedua itu, ada membuat kartu kegiatan. Nah, Iya. dari, 2 rencana ini, menurut Ibu, mana yang lebih nyaman dari rencana Ibu ini? Ya, rencana yang 2 ini, Bu, menurut saya ya, dari secara logika lah ya, Bu, ya. Iya Apalagi ini kan masalah tentang anak, bagaimana supaya belajar masuk sekolah. Menurut saya, kalau yang lebih nyaman menurut saya, Bu, itu home visit, Bu. Karena saya bisa bertanya langsung kepada orang tuanya, alasan itu kenapa tidak sekolah, dan dari situ saya sudah menemukan jawaban dari benak saya yang jadi pikiran saya beberapa hari ini, Bu. Gitu, Bu. Oh, iya, Bu, iya. Memang ya, Bu, ya, kalau kita seorang guru itu, Bu, tugas kita memang bukan hanya di sekolah aja ya, Bu, ya. Sama Iya, seperti ide yang Ibu buat ini, home visit, saya sangat, mengapresiasi begitu, Bu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. iya, Bu. Ibu akan melakukan home visit ya kan, Bu, ya? Jadi Mhm. menurut Ibu, kapan rencana Ibu ini akan Ibu lakukan, Bu? Ya, rencana ini akan saya lakukan begini, Bu. Ini kan saya punya rencana home visit. Itulah, Iya poin saya yang utama dari 2 rencana tadi kan, bukan? iya Jadi saya akan lihat dulu, minggu depan ini bagaimana si anak. Apakah dia juga tidak masuk sekolah? Kalau dia masuk sekolah, saya akan tanyakan langsung apa alasannya. Tapi kalau dia juga tidak sekolah, nah besoknya itu saya akan langsung melakukan visit, Bu, ke rumahnya untuk menanyakan langsung kepada orang tuanya, Bu. Oh, iya iya, Bu. Berarti begitu ya, Bu, ya. Jadi, Ibu besok rencananya langsung mengunjungi ke rumah orang tuanya seandainya anak ini enggak masuk sekolah juga. Iya, Bu. Jadi Ibu langsung melakukan home visit besok. Iya. Seandainya anak tadi tidak juga masuk sekolah ya, Bu, ya. Siapa Mhm. yang akan Ibu libatkan dalam pelaksanaan ini? Saya nggak mau sendirian ya, Bu, ya, dalam melakukan ini, Bu. Karena nanti mana tahu nanti saya salah begitu, Bu. Jadi saya ingin melibatkan teman saya, Bu. Saya ingin bantuan, teman saya guru. Kebetulan rumah beliau ini tidak jauh dengan rumah anak itu. Dan dia juga guru BK di sekolah kami, Bu. Nah, jadi kalau guru BK ini kan sudah tahu dia bagaimana, caranya membina atau membimbing anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa, jawaban orang tua nanti bisa kita terima ya, Bu, ya. Karena kan guru BK kan lebih lebih apa kita bilang, lebih mengetahui bagaimana psikologi anak, kan begitu, Bu. Nah, itu Iya yang iya. saya lakukan, Bu. Iya iya, benar, Bu. Ibu, udah benar, udah pas menggandeng guru BK ataupun guru BP. Ibu udah pas melakukan kolaborasi ya, Bu, ya, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu, Ibu juga sudah menggandeng guru BK, berkolaborasi.
Karena memang betul Bu, dalam menyelesaikan sebuah permasalahan anak ini, kita juga harus bilangkan dulu sama guru BK-nya karena dia juga seperti yang Ibu bilang tadi, mempunyai ilmu psikologi. Nah, baik Bu. Apakah menurut Ibu ini akan berhasil untuk membuat anak menjadi berubah dan mau masuk ke sekolah, Bu? Menurut saya ini cara yang terbaik ya, Bu. Karena kita akan mendengar langsung dari orang tuanya. Dan kita kan sudah melibatkan guru BK. Nah, jadi kan Ibu itu nanti kan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat bagaimana menyadarkan orang tua seandainya anak ini memang tidak sekolah karena alasan orang tua tadi, Bu. Begitu. Oh, iya Bu. Eh, saya memang setuju sekali Ibu punya ide seperti itu. Eh, mudah-mudahan ya Bu ya, dengan Ibu melakukan kegiatan home visit ini, Ibu nanti jadi tahu permasalahan anak tadi, kenapa tidak masuk sekolah, ya kan Bu? Iya, Bu, itu benar, Bu. Iya iya. Oke Bu, saya senang Ibu sudah mendapat solusi dari masalah ini. Nah, eee, setelah kita melakukan coaching ini Bu, bagaimana perasaan Ibu, Hotma? Perasaan saya, Bu, sudah terjawab, Bu, apa yang di benak saya tadi, Bu. Saya tadi lega dengan hasil coaching kita ini, Bu. Jadi saya sudah menemukan solusi yang terbaik menurut saya, Bu. Karena saya ingin anak itu masuk sekolah seperti anak-anak semua yang ingin mendapatkan pendidikan di sekolah, Bu. Iya iya Bu. Saya juga senang Bu kalau Ibu sudah mendapatkan solusinya. Ibu juga merasa senang karena sudah berbincang-bincang dengan saya dan mendapatkan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah yang sudah Ibu dapatkan di sekolah. Eh, semoga Ibu sukses ya Bu ya. Ya, Bu, terima kasih. Semoga Ibu jangan bosan-bosan ya mendengar keluhan saya ya, Bu, ya. Tidak Bu. Sama-sama kita Bu. Iya. Oke, Bu. Kalau begitu saya keluar sebentar ya, Bu, ya. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih ya Ibu Hotma ya. Ya. Baiklah, Bu Del. Nah, Iya Bu. tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik, Bu. Jadi sebelum saya menyampaikan hasilnya, Bu, hasil coaching Ibu ini, saya ingin menanyakan satu hal, Bu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching ini terkait dengan indikator coaching ini, Bu? Eh, yang sudah saya lakukan Bu, ketika saya melakukan coaching tadi, indikator yang sudah saya lakukan itu berupa free sense dan mendengarkan secara aktif Bu. Oke, Bu. Ya, saya pun melihat tadi proses coaching Ibu berjalan dengan lancar. Ada interaksi antara coach dengan coachee, ya, Bu ya. Jadi saya akan menyampaikan hasilnya, Bu ya. Di mana saya melihat dalam proses coaching Ibu ini, alur ceritanya sudah terlihat, Bu. Di mana tujuannya sudah terlihat, identifikasi masalahnya pun sudah terlihat, rencana aksi dan tanggung jawabnya pun. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, itu pun sudah terlihat, sudah Ibu lakukan, ada Ibu buat pertanyaan yang berbobot, Bu. Begitu pula pada saat proses coaching Ibu tadi, saya lihat coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan sebagai coach. Itu pun sudah
terlihat Bu. Jadi keren, bagus, mantap proses coaching Ibu ini. Jadi yang terakhir Bu ya, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan setelah proses coaching ini Bu? Apa ada lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Bagaimana Bu Del? Iya Bu, ada Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu setelah saya melakukan coaching kali ini kan Bu. Saya ingin terus belajar kembali Bu bagaimana saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga nanti mereka juga lebih paham apa maksud saya dan mereka Bu bisa lebih lagi menggali potensi yang mereka miliki untuk mencari dan mendapatkan solusi dari permasalahan mereka, Bu. Oke, baik Bu Del. Kalau seperti itu, semoga Ibu bisa selalu mengembangkan kompetensi-kompetensi yang Ibu masih anggap kurang, sehingga Ibu bisa menjadi coach yang baik, supaya coach pun bisa mendapatkan permasalahan-permasalahan setelah berbincang-bincang dengan Ibu sebagai coach ya Bu ya. Jadi terima kasih Bu Del. Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Saya kasih jempol. Mantap. Terima Oke, Bu kasih. Del. Ya, Bu. Iya, Terima kasih, Bu Gita. Terima kasih, Bu. baiklah Bu Del. Oke, Bu.